Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to poetry class. Now this is the second module, approaching poetry. Approaching poetry in here we'll discuss about how we as reader approach poetry as an object of our reading. Perlakuan kita kepada puisi seperti apa? There will be some step to approach poetry. Now let's discuss one by one. Okay, this is for an introduction about poetry. This is another definition of poetry. Poetry is a literary genre which has a compact form. I have told you about this in the previous module, in the previous video, bahwa sastra berjenis puisi ini mempunyai bentuk yang compact, punya bentuk yang terbatas. An author has to be creative to construct his work in order to be able to deliver the message and overcome the limitation. Makanya penulis puisi dia harus kreatif untuk mengatasi keterbatasan ini. Dia harus memilih kata yang tepat untuk menyampaikan pesannya di satu sisi. Di sisi yang lain dia harus mempertimbangkan ruang yang terbatas. That is why sometimes understanding a poem is like solving a puzzle. Jadi ketika kita menemukan makna yang dimaksud oleh puisi itu, kita seperti memecahkan sebuah teka-teki, sebuah puzzle. Every word is therefore important. Maka setiap kata, sebenarnya bukan hanya setiap kata, tapi setiap simbol, setiap apapun yang tertulis dalam puisi itu menjadi bermakna. Okay, now this is the way to approach poetry. Rule number one is be more concerned with responding to poetry than defining poetry. Be more concerned, Anda harus lebih memperhatikan bagaimana merespon puisi tersebut daripada mendefinisikannya. Kenapa? Daripada mendefinisikannya, karena definisi puisi banyak, definisi puisi tidak terbatas. Daripada kita repot bingung dengan definisi-definisinya, maka fokuskan saja bagaimana kita merespon karya sastra ini. This response does not have to be intellectual. Responnya mungkin tidak harus selalu intelektual. In fact, emotional responses to poetry can be just as and even more valid as logical or intellectual responses. Responnya bisa bermacam-macam ya, respon intelektual maupun respon emosional. Dua-duanya berterima, tapi dalam konteks pembelajaran tentu harus yang emosional itu kemudian dibungkus dengan yang intelektual, harus logis. Tapi memang awalnya harus menggunakan emosi, perasaan, feeling. Kenapa? Karena karya sastra atau seni yang lain dia melibatkan emosi dalam proses pembuatannya maupun dalam proses menangkap makna yang ada dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua, slow down, pelan-pelan saja. Pelan-pelan dalam artian harus diulang-ulang membacanya. Never forget that good poetry is often very dense. Ini yang di awal tadi. Karena bentuknya yang singkat, maka pesan itu harus disampaikan dengan keterbatasan. Nah,
keterbatasan itu menjadi keunikannya. Nah, keterbatasan itu harus diungkap pelan-pelan. Slow down, repeat your reading in poetry. Baca puisinya berkali-kali sampai kemudian kita memahami maknanya. So well, you can probably make some sense of and take some enjoyment from a poem the first time you read it. In order to fully understand and appreciate most good poetry, you must read it closely and with careful attention. You must read it closely. Read closely mean every sign of the poem is a matter. Setiap yang ada dalam puisi itu, bentuknya, bunyinya, susunannya, itu semuanya bermakna. Maka dari itu kemudian you have to read it with careful attention. Harus pelan-pelan, harus penuh pemaknaan. Reading closely artinya membaca seksama. Once again, this requires you to slow down your reading. Repeat then more than once, 2-3 times. Okay, rule number 3 is read out loud. Unlike most prose, poetry is intended to be read aloud. Puisi itu karya sastra yang selain tertulis dia ada efek bunyinya. Efek bunyi itu penting, seperti orang jualan roti, sari roti itu ada bunyinya, Anda dengar suaranya itu. Poetic elements such as assonance, consonant, or alliteration are distinctly poetic for their audible qualities because you can hear them. Jadi efek bunyinya itu karena ada pengulangan, misalnya pengulangan konsonannya atau pengulangan bunyi asonannya atau pengulangan seluruh kata atau bunyi-bunyi tertentu, baik itu rima maupun ritme. Oke, read out loud. Kalau karena situasi kita tidak bisa membaca dengan keras, setidaknya baca dalam hati tapi Anda mendengarkan bunyinya dalam hati Anda. Kemudian yang keempat, rule number 4, always pay careful attention to what the poem is saying. Coba pahami, setelah pelan-pelan tadi Anda harus memahami bagaimana apa yang disampaikan dalam puisi itu. Like any other writing, knowing what it is about become the first concern of the reader. Kalau kita membaca pasti harus paham apa yang dibaca. Bacaan itu tentang apa? Tentang angin, tentang suara, tentang lonceng, tentang apa? What the poem is saying means the way the speaker respond to the object of the poem. Apa yang dimaksud dengan objek yang dibicarakan itu sebenarnya adalah attitude, respon dari speaker, orang yang berbicara dalam puisi itu terhadap objek yang sedang dibicarakan dalam puisi. Speaker itu orang yang berbicara dalam puisi, karakter yang diciptakan oleh penulis. Dia bukan penulis itu sendiri, tapi avatar yang dibuat oleh si penulis untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh karakter itu. Nah, itu 4 step, 4 aturan dalam mendekati puisi. Semoga Anda paham. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.